Assalamualaikum salih-salihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di pembelajaran lalu, kita sudah belajar tentang keragaman bangsa. Mulai dari suku, bahasa, rumah adat, alat musik tradisional, dan juga bagaimana cara memainkannya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam tentang sumber bunyi dan perambatan bunyi. Di sini Ustazah akan mempraktekkan percobaan tentang sumber bunyi. Ayo disimak ya. Dapat membuka buku paket tema 1, subtema 1 pada halaman 7 tentang sumber bunyi. Di sini alat dan bahan yang perlu kalian siapkan hanya 2, yaitu meja dan penggaris. Sudah selesai. Tahapan percobaan yang perlu dilakukan: pertama, letakkan penggaris di pinggir meja, lalu tekan ujung penggaris yang ada di atas meja. Meletakkan penggaris di pinggir meja, lalu menekan ujung penggaris yang ada di atas meja. Kedua, gerakan ujung penggaris satunya secara perlahan. Udah ya. Yang ketiga, gerakan ujung penggaris satunya lebih cepat. Keempat, amati perubahan yang terjadi. Di sini setelah melakukan percobaan, kalian akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada saat penggaris didiamkan? Tadi kita belum melakukan percobaan jika penggaris didiamkan ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi jika penggaris didiamkan. Bagaimana? Anak-anak, ada yang tahu? Jika penggaris didiamkan, tidak menghasilkan suara karena tidak ada getaran. Lalu yang kedua, apakah terdengar bunyi saat penggaris digetarkan? Seperti tadi yang sudah kita lakukan, jika penggaris digetarkan akan menghasilkan bunyi. Lalu di pertanyaan ketiga, antara penggaris yang digerakkan secara perlahan dan cepat, manakah yang menghasilkan bunyi lebih keras? Ananda tadi sudah lihat semua ya di percobaan pertama, yang pelan, dan yang kedua lebih cepat. Bunyi suara yang lebih keras dihasilkan adalah ketika kita menggerakkan penggaris lebih cepat, seperti ini ya. Nah, dari percobaan sumber bunyi ini, kalian dapat menarik kesimpulan bahwa bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Lalu yang kedua, benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Ya, betul sekali. Dua ya teman-teman. Kalian buka buku tema halaman 30. Sudah, di sini ada 3 percobaan. Nah, Ustazah akan melakukan percobaan yang ke-1. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah berdiri di depan sebuah meja bersama seorang temanmu. Nah, di sini Ustazah membawa teman baru. Berdiri karena tidak memungkinkan untuk berdiri, Ustazah dan teman Ustazah akan duduk berdampingan ya. Lalu, tahapan yang kedua, kalian berdua berada pada sisi yang berbeda dari meja. Ustazah ada di sebelah kanan meja, lalu teman Ustazah ada di sebelah kiri meja. Langkah ketiga, tempelkan telingamu ke ujung meja. Seperti ini. Lalu langkah keempat, mintalah temanmu untuk mengetukkan secara perlahan di ujung meja yang lain. Secara perlahan. Diketukkan ya kak. Oke. Di langkah kelima ada pertanyaan,
Apakah kamu dapat mendengar bunyi ketukan dari temanmu? Setelah tadi diketukan oleh kakak, Ustazah mendengarkan bunyi berupa ketukan tuk tuk tuk. Lalu yang keenam, mintalah temanmu untuk mengulangi kembali dengan ketukan yang lebih kencang. Coba ketukan yang lebih kencang ya. Oke. Nomor 7, bagaimana bunyi yang kamu dengar setelah diketuk lebih keras? Hasil yang didapatkan menjadi lebih kencang. Bunyi yang dihasilkan lebih kencang. Kesimpulan yang dapat diambil dari dua percobaan tadi adalah yang pertama, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Lalu, benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda gas, benda padat, dan benda cair. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena ruang hampa tidak memiliki media untuk merambatkan bunyi. Bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Di sini suara termasuk dalam gas. Pada percobaan 1 tadi, kita dapat mendengarkan suara dari penggaris yang digetarkan karena adanya media, yaitu udara atau gas. Bunyi merambat melalui benda padat. Sama seperti percobaan mengetuk meja tadi, kita masih dapat mendengarkan suara ketukan, walau jaraknya agak jauh. Bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Di sini kalian dapat melihat percobaan 2 pada halaman 30. Ketika air dalam ember dimasuki oleh batu kerikil. Nah, bagaimana salih-salihah? Apa kalian sudah paham tentang sumber bunyi dan perambatan bunyi? Sekarang, tugas kalian di rumah adalah mempraktekkan salah satu percobaan dari 2 percobaan yang ada di buku tema. Halaman 30. Pilih salah satu percobaan antara percobaan 2 dan percobaan 3 ya. Kalian bisa mempraktikkan percobaan tersebut bersama adik, kakak, teman, ataupun orang tua kalian. Lalu presentasikan hasil percobaanmu dengan melakukan kegiatan 1 dan kegiatan 2 seperti yang sudah Ustazah lakukan ya. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Ustazah tunggu hasilnya di Google Classroom kalian ya. Pengumpulan terakhir Ustazah tunggu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 jam 8 malam ya, dalam bentuk video. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.